Rahayu buat semuanya, masih dengan Kang Tro, matur sembah nuwun. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan dukung channel ini. Tetap berbagi edukasi, motivasi, perjalanan spiritual dan kehidupan kita sehari-hari, membongkar keilmuan kuno ataupun keilmuan spiritual saat ini. Pada kesempatan kali ini sering kita dengar banyak yang mencari tentang leluhur, ingin terhubung atau menyatukan diri dengan para leluhurnya. Nah, di sini saya ingin berbagi sebuah edukasi untuk teman-teman semuanya agar bisa menghidupkan kembali jiwa leluhur yang sudah tidak ada. Tetapi yang kita pakai adalah kesadaran diri. Kita pakai kesadaran diri kita agar kita mampu membangkitkan kembali, membangunkan kembali jiwa-jiwa leluhur kita agar nyawiji, agar bersatu dengan diri kita. Caranya bagaimana? Di saat kita ingin membangkitkan jiwa leluhur yang sudah tidak ada, di situ kita harus menghargai kembali jiwa ataupun leluhur kita. Kita harus menggali kembali ajaran-ajaran leluhur kita dulu. Kita harus mengenal kembali sejarahnya. Kita mengenal kembali silsilahnya. Di saat kita sudah mengenal jati diri leluhur kita, di situ kita nanti secara tidak langsung akan dengan senang hati, dengan keikhlasan hati, menjalankan kembali ajaran-ajaran leluhur kita dan menjalankan kembali apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita terdahulu. Sebenarnya ini proses. Kenapa kita disuruh ziarah ke makam leluhur kita, sering-sering memberi kepada leluhur kita, bersyukur dengan sesaji? Itu sebenarnya apa? Agar kita mengenal kembali leluhur kita, menggali kembali sejarah leluhur kita. Di saat kita sudah paham dengan apa yang dilakukan oleh leluhur kita, dengan ajarannya, disitulah leluhur itu akan manjing ataupun menyatu dalam diri kita, sehingga hidup kembali dalam diri kita. Lewat apa? Lewat perjalanan hidup kita, tingkah laku kita, pedoman hidup kita, tradisi kita, keseharian kita. Di situ mengikuti ajaran-ajaran yang leluhur dahulu pernah ajarkan, sehingga kita bisa menggali pitutur-pitutur yang luhurnya, sehingga bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Itu cara membangkitkannya. Tidak dengan puasa, tidak dengan mantra, itu hanya sugesti. Tetapi apabila kita memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk menggali kembali ajaran leluhur kita, di situ malah justru lebih cepat kita itu bersatu dengan leluhur kita. Karena leluhur kita itu sudah ada dalam diri kita. Aliran darahnya, tali darahnya, gen-gennya itu sudah ada dalam diri kita, itu sudah ada. Dan itu tidak ada yang bisa membangkitkan kecuali diri kita sendiri. Makanya kalau seperti ada yang bisa nerawang hidupan dahulu, menerawang leluhurnya, kodam leluhurnya, itu mustahil. Itu hanya angan-angannya saja. Yang akan paham dan tahu leluhur kita itu adalah kita sendiri. Karena apa? Kita yang memiliki silsilahnya, kita yang memiliki pertalian darahnya gitu loh.
Kalau orang lain kan dia sendiri tidak kenal leluhurnya. Masa dia bisa kenal leluhur kita? Lewat angen-angennya, lewat terawangannya kah? Atau lewat kebatinannya kah? Tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya melakukan berbagai cara, dengan disuruh puasa sekian hari, disuruh melakukan ritual ini, disuruh membaca mantra ini, itu hanyalah mensugesti diri kita agar kita membangkitkan jiwa leluhur kita sendiri dalam diri kita. Akhirnya kita mengalami kesadaran diri untuk menjalankan apa yang sudah leluhur jalankan. Sebenarnya di situ. Kalau kehidupan sekarang ini yuk kita yang jalankan, ini kehidupan modern. Kita tidak bisa kembali ke era leluhur kita terdahulu, tidak bisa. Tetapi di saat kehidupan sekarang kita memakai pedoman leluhur kita yang dulu, kita memakai ajaran leluhur kita terdahulu, kan tidak apa-apa, walaupun kita hidup di zaman sekarang. Jadi leluhur bisa hidup lagi di zaman sekarang. Melalui siapa? Ya kita, cucu-cucunya gitu. Kita kembangkan kembali, kita ajarkan kembali pedoman dan ajaran dari leluhur-leluhur tersebut. Itu sebenarnya di situ konsepnya. Jadi bukan di terawang, bukan harus melakukan ini, melakukan tirakat ini. Cukup sadari diri panjenengan, kenali kembali leluhur panjenengan, gali kembali ajaran leluhur panjenengan, lakukan apabila ajaran itu membawa kebaikan untuk semuanya. Lakukan, karena apa? Tujuan kita itu berbuat kebajikan. Tujuan kita hidup itu berbuat kebajikan untuk menghidupi yang lainnya, saling menghargai, saling menghormati. Dan ajaran leluhur kita itu kebanyakan budi pekerti, tata krama, dan welas asih. Sehingga ya itu memang jurusannya kebaikan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin mengenal leluhurnya kembali, ingin bersatu membangkitkan leluhur-leluhur yang sudah meninggal, yaitu jalan satu-satunya. Kenali dirimu, kenali leluhurmu, jalankan ajarannya, jalankan pedomannya, gali pitutur-pituturnya, dan lakukan terutama kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat yang lainnya. Di situ leluhur akan bangkit dalam diri panjenengan, sehingga orang lain yang akan menilai panjenengan. Oh, itu seperti simbahnya, oh itu seperti buyutnya, oh itu seperti kakeknya atau apa. Nah, disitulah yang terpenting, ajaran dan pedoman hidupnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari saya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah video edukasi, semoga berguna. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.